Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Ibu di channelnya Guru, di channelnya Ibu Ulpan Wajah. Hari ini anak-anak kita masuk ke bab 2, yaitu mengenai apa? Yaitu mengenai usaha dan pesawa sederhana. Yaitu pada bab ini kita akan membahas mengenai usaha dan daya. Nah, pada bab ini, di bab 2 ini semuanya kita masih hitung-hitung ya. Nah, di bab 2 ini kita akan membahas dua materi mengenai usaha dan pesawat sederhana. Sini ada gambar, ada orang yang lagi megang kayu. Nah, orang ini dia melakukan gaya. Ya, dia melakukan gaya. Kenapa? Karena gaya itu kan sebuah tarikan atau dorongan pada sebuah benda. Lalu sebenda itu dia berpindah. Itu disebut dengan gaya. Nah, ini adalah alat-alat pesawat sederhana, yaitu alat-alat untuk membantu mempermudah pekerjaan manusia. Itu namanya pesawat sederhana. Nah, di pembahasan kali ini kita akan membahas hanya tentang usaha, sama turun dari usaha ada tentang daya. Oke. Usaha. Nah, apa itu usaha? Usaha itu adalah gaya yang bekerja pada suatu benda sehingga menyebabkan benda berpindah sepanjang garis lurus dan searah dengan arah gaya. Jadi jika ada suatu benda, dia diberikan tarikan atau dorongan. Yang jadi gaya itu adalah tarikan atau dorongan pada suatu benda sehingga si benda itu dia berpindah. Berpindahnya sepanjang tempatnya, lintasannya, yaitu di garis lurus serta searah dengan arah gaya. Nah, itu namanya adalah usaha. Semakin besar gaya yang diberikan pada benda, semakin besar pula usaha yang dihasilkan. Jadi semakin bisa, contohnya kita mendorong meja, semakin besar kekuatan kita berikan, kekuatan itu adalah gayanya, maka semakin besar pula usaha yang akan dihasilkan, sehingga si meja itu dia akan cepat berpindah. Nah, semakin besar perpindahan benda, semakin besar pula gaya yang dihasilkan. Nah, itu adalah usaha. Langsung kita ke rumusnya. Nah, rumusnya apa? Rumusnya itu yang pertama W. Jadi usaha itu dilambangkan dengan huruf W. W itu sama dengan F dikali S. Nah, selanjutnya untuk mencari F itu W dikali H dibagi S. Nah, ini keterangannya. W itu adalah usaha, satuannya J itu adalah joule, F itu gaya, satuannya Newton, S itu adalah perpindahan, satuannya meter. Kita ke contoh soal. Diketahui sebuah gaya senilai 5 Newton menyebabkan benda berpindah sejauh 12 meter. Hitunglah besar usahanya. Seperti biasa, cara menjawabnya kita pertama tulis dulu diketahui. Yang pertama, diketahui sebuah gaya, berarti ada gaya. Gaya itu lambangnya apa? Lambangnya adalah F. Kita tulis F sama dengan 5 Newton. Lalu yang kedua, dia berpindah, berarti ada perpindahan. Perpindahan apa lambangnya? Perpindahan lambangnya adalah S. Jadi S itu adalah 12 meter. Nah, apa yang ditanyakan? Ditanyakan itulah usahanya. Jadi, yang ditanyakannya adalah W-nya berapa. Langsung kita ke rumus. Rumusnya apa? Untuk mencari W, tadi rumusnya itu F dikali S. F-nya berapa? F-nya 5, kita tulis 5 dikali S-nya berapa? S-nya 12. Jadi 5 dikali 12 adalah 60 joule. Jadi ketemu si usaha dari gaya yang disebabkan benda itu berpindah adalah 60 joule. Nah, joule itu dari mana? Itu satuan dari W. Ya, satuan dari W. Kita lihat, nah ini ya, satuan dari W adalah joule. Oke, itu contoh soalnya. Yang kedua itu mengenai tentang daya. Nah, apa itu daya? Daya itu adalah kecepatan dalam melakukan usaha atau banyaknya usaha yang dilakukan setiap waktu. Daya sering disebut dengan laju perubahan energi. Jadi saat kita memberikan sebuah gaya pada suatu benda, lalu si benda itu dia berpindah, itu disebut dengan usaha. Nah, seberapa cepat usaha yang kita lakukan dalam benda itu disebutkan dengan daya. Jadi banyaknya usaha seberapa setiap waktunya. Nah, itu namanya adalah daya.
Oke, rumusnya apa? Rumusnya itu yang pertama, nah daya itu lambangnya adalah P. P sama dengan W dibagi T, atau juga F dikali S. Karena kan W itu untuk mencari rumus W adalah F kali S. Jadi kalau belum ada W-nya, kita cari dulu F sama S-nya. Jadi dicari dulu W-nya, jadi rumusnya F dikali S dibagi T. Yang kedua, rumus P, M kali A kali V. Rumus yang ketiga, P sama dengan F dibagi V. Nah, keterangan, apa itu M? M itu adalah massa, satuannya kilogram. A apa A? A itu adalah percepatan, satuannya meter per second kuadrat. P itu adalah daya, satuannya Newton meter per second atau watt. W itu adalah usaha, satuannya joule. T itu adalah waktu, satuannya second. Jadi rumusnya ada 3. Nah, semua rumus ini tidak dipakai semuanya. Ini tergantung soal nanti. Oke, kita lihat contoh soalnya. Contoh soalnya yang pertama, sebuah pemanas dapat menghasilkan kalor 36.000 joule dalam waktu 5 menit. Berapakah daya pemanas tersebut? Seperti biasa, kita tulis dulu diketahuinya. Yang pertama, ada sebuah pemanas dalam menghasilkan kalor 36.000 joule. Nah, joule ini adalah satuan dari apa? Usaha. Usaha lambangnya apa? Lambangnya adalah W. Jadi, ketahuinya W adalah 36.000 joule. Dalam waktu 5 menit, berarti waktunya 5 menit. Tadi di rumusnya itu satuan dari waktu adalah sekon atau detik. Jadi yang 5 menit ini kita ubah dulu ke detik ya. 1 menit berapa detik? Itu adalah 60 detik. Jadi kita kali dulu 5 dikali 60, hasilnya 300 detik. Nah, apa yang ditanyakan? Ditanyakannya adalah daya. Artinya daya itu lambangnya apa? P. Langsung kita ke rumusnya. Di sini ada W, ada T. Jadi rumus yang kita pakai adalah P sama dengan W dibagi T. Lalu kita masukkan, W-nya berapa? W-nya 36.000. T-nya berapa? T-nya adalah 300. Jadi 36.000 dibagi 300 adalah kita sebentar ya. Oke. Nah, di sini ini kan nolnya ada 2. Ini 2 kita hapus, ini 3 hapus. Jadi 360 dibagi 3 itu dibagi 3 adalah 120. Jadi isinya adalah 120 watt. Nah, sekarang setelah Ibu tadi menjelaskan mengenai tentang apa itu usaha, rumusnya apa, lalu menjelaskan tentang itu apa daya, serta rumusnya, sekarang silahkan kalian kerjakan latihan soal, yaitu 2 soal mengenai usaha sama mengenai tentang daya. Jika murid Ibu jika kalian punya LKS, silakan kerjakan soalnya sesuai instruksi yang sudah Ibu berikan di grup WhatsApp pelajaran. Jika kalian yang tidak mempunyai LKS, silakan materinya ditulis dari awal sampai akhir dan dikerjakan latihan 2 soal latihan ini. Nah, yang pertama latihan soal tentang usaha. Ini kita baca. Ya. Sebuah peti didorong dengan kekuatan 400 Newton dan berpindah sejauh 4 meter. Usaha yang dilakukan pada peti tersebut adalah, nah ini yang ditanyakannya adalah usahanya berapa. Selanjutnya, satu soal mengenai daya. Ini soalnya, sebuah mesin melakukan usaha 600 joule selama 1 menit. Besarnya daya mesin adalah, nah yang ditanyakan adalah dayanya. Silahkan dikerjakan soalnya. Jika ada yang kurang mengerti, boleh bertanya di kolom komentar ataupun boleh menghubungi sosial media Ibu, atau untuk Ibu silahkan WA langsung ke nomor Ibu. Nah, itu dia materi mengenai bab 2 mengenai usaha dan daya. Terima kasih yang telah menonton video ini. Semoga videonya bermanfaat, semua kalian mengerti. Dan apabila ada yang tanyakan, silahkan bertanya di kolom komentar ataupun hubungi sosial media Ibu, ataupun untuk murid Ibu silahkan WhatsApp
di WA ibu langsung, dan ini dia email ibu. Silakan untuk semua yang lagi menonton, silakan hubungi Gmail ibu ataupun Instagram ibu di @ulfa36. Terima kasih yang sudah nonton. Mohon maaf bila ada ibu ada kesalahan kata-kata ataupun apa. Jika kalian menyukai videonya, silakan videonya di-share supaya videonya lebih bermanfaat. Dan jika kalian menyukai, silakan like videonya dan jangan lupa di-subscribe supaya jika ibu ada video baru, kalian bisa langsung mengetahuinya. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.